Halo Kanto. Nggak bisa ya? Ini kah? Kok Kanto nggak bisa join ya? Malam Pak Bob. Oke, udah bisa nih. Loh, Kanto aku udah coba invite. Oke. Suara aku Oke, kedengeran nggak Kanto? suaranya kedengeran. Aku nih kayaknya nih. Denger nggak? Oke, kedengeran. Halo? Halo. Nggak bisa lah saya. Halo, Halo halo. Kanto, udah Aku siap? matiin dulu lah. Sudah. Oh, ini ada 2. Suara aku kedengeran nggak Kanto? Kita sambil menunggu Suaranya kedengeran. viewers lain untuk join. Oke, kedengeran. Halo. Kayaknya nge-lag deh, Feb, bentar. Kenapa? Dah, aku matiin aja yang di laptop. Siap, denger kan ya? Kedengeran. Semoga Oke. tidak Oh, nge-lag. aku ikut aja. Asik. Ya, tapi kantornya nggak kelihatan. Coba kita cari yang ini. Nggak apa-apa. Ini aja lebih bagus. Ya, aku segini aja. Aku nggak bisa ngelihat berapa yang live sih. Emang Oh, gitu nggak ya bisa ya? kerjanya ya? Nggak tahu, akunya aja kali yang agak-agak gaptek. Siap. Jadi aku taruh di sini. Ini title-nya udah kelihatan belum? Belum ya? Coba aku kasih dulu. Bisa kok kelihatan kok, Ngobrol membangkitkan kreativitas dan inovasi di dalam tim kan ya. kreativitas dan Inovasi dalam tim. dalam tim. Kakak Anto glowing banget sih, ya ampun. Pakai skincare apa Halo. Kak? Kalau boleh tahu. Apaan sih? Baru habis Boleh mandi jadinya di-share glowing dulu ya. Kak skincare yang dipakai untuk perawatan wajahnya. Sebelum kita mulai sambil nunggu viewers lain. Tentunya adalah memakai Pepsodent. Oh, soalnya taruh di wajah. Udah pada datang nih viewer-viewer lainnya. Selamat datang, Oke. curious people. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi serius. Tuh ada lagi tuh yang Iya, komen Kak Anzil. Mau dong Kak di-share perawatannya, tips and triknya sebelum kita mulai ngobrol serius.
Oke. Kita ganti temanya itu aja dulu kali ya. Sambil nunggu. Ya, saya kalah glowing Iya nih, nih Kak, nih. Dari Kak Anto. ya udah, ya udah aku matiin dulu kalau gitu. Enggak. Oke, Kayaknya Kak. tak Kayak udah mulai pada datang nih viewersnya. iya, Kita boleh siap. ya aku perkenalan dulu. Halo semuanya. Kenalin, aku Faiza, tim dari Kurios, COO dari Kurios, perkenalkan. Uh, di saat bersama yang sedang bersama saya saat ini adalah Kak Anto. Panggilan namanya Harjanto, tapi kita panggilnya Kak Anto aja ya, biar ikrip, biar akrab. Kak Anto ini creativity and innovation specialist. Dulu pernah mengambil pendidikan di Newcastle University Business School ya Kak Anto ya, di bidang innovation, creativity, gitu ya Kak Anto ya. Terus Kak Anto juga pernah bekerja di Adidas, Perindo, di Bank Mandiri, dan sekarang bekerja di Jamgrindo. Nge-lag nggak ini? Masih lancar kan ya? Lalu kita ini sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya membangkitkan kreativitas dan inovasi di dalam tim. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Nanti Kak Anto yang akan sharing langsung. Boleh dimulai Kak Anto untuk sharingnya. Siap. Tadi nge-lag kayaknya deh. Nge-lag ya? Ya, ini aku mulai aja atau gimana nih? Iya, boleh mulai aja langsung Kak Anto. Sekalian Oke. perkenalan dulu boleh. Baik. Kenalan apa lagi? Oke, Oke, teman-teman boleh lanjut. semuanya, ya teman-teman semuanya, selamat malam. Tadi sudah disampaikan oleh Malam. Kak Faiza. Nama saya Anto. Kebetulan ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Temanya agak-agak serius nih, tapi kita santai aja. Kita sharing aja tentang bagaimana kreativitas itu bisa kita kembangkan dalam tim kita, baik mungkin dalam lingkup orang yang apa namanya berwira swasta atau entrepreneurship, dalam lingkungan orang yang bekerja kita dalam unit kerja kita masing-masing. Kenapa tema ini penting dan kenapa kemarin saya ngambil juga pendalaman untuk mendalami tentang kreativitas dan inovasi ini, karena kalau kita lihat ya secara tren globalnya, inovasi itu dan kreativitas itu seolah-olah sekarang ini menjadi buzzword lah ya, dipakai di mana-mana, ditempelin di mana-mana, kayaknya keren gitu. Kita bisa lihat misalkan ada creative writing, ada creative thinking, ada kreatif industri. Jadi kenapa semua itu bisa seolah-olah kalau ada kata kreatifnya itu keren, karena ya memang pergerakannya, trennya emang ke arah situ. Kan kalau kita lihat di hasil surveinya LinkedIn pun, ini keluarannya LinkedIn, kompetensi yang paling dicari di tahun 2020 itu kan ada soft skill-nya, ada 5 tuh yang dicari secara peringkat besaran yang dicari oleh para pencari bukan pencari kerja, perusahaan yang menginginkan karyawan. Yang pertama itu kreativitas, yang kedua tuh persuasif, yang ketiga kolaborasi. Kayak gitu-gitu kan semuanya adalah berhubungan dengan masalah kreativitas sebenarnya. Kolaborasi juga diperlukan untuk mewujudkan suatu ide kreatif itu bisa menjadi realitas seperti itu. Nah, kalau kita dari sisi perusahaan pun, perusahaan-perusahaan yang saat ini menguasai, baik itu Google, Amazon, kemudian bisa kita lihat Tencent, GoPay mungkin kalau di Indonesia pun itu basic core-nya adalah kreativitas dan inovasi itu sendiri nanti larinya. Kalau kita lihat dalam skop negara juga kita lihat sekarang ini kan yang namanya Korea mungkin dengan BTS-nya, dengan film-filmnya, dengan Blackpink-nya itu sudah menguasai istilahnya mengangkat nama negaranya sendiri. Itu semua juga dari sisi kreatif. Kalau dari sisi apa lagi, perusahaan sudah, negara sudah. Dari sisi society pun
juga seperti itu, negara-negara di Eropa Utara seperti Norwegia, kemudian Swedia dan sebagainya itu sudah mendidik, sudah mengarahkan, bahkan kreativitas itu sudah menjadi studi dari SD bahkan. Nah, hal-hal seperti itu kan yang mau nggak mau lah kita di Indonesia ini dan juga dalam lingkup kita sendiri, pergaulan kita sendiri, tim kita sendiri juga sebisa mungkin penting untuk kreativitas itu kita bangun. Nah, sekarang permasalahannya adalah karena kita temanya itu dalam lingkup yang tim supaya lebih membumi lah ya, bisa kita terapkan itu bagaimana caranya supaya tim kita itu juga lebih kreatif, lebih produktif, lebih inovatif. Apakah memang kreativitas itu dalam tim itu istilahnya harusnya lebih baik dibandingkan dengan kreativitas sendiri atau seorang personal. Jangan-jangan dengan sendiri saja jauh lebih kreatif dibandingkan dengan tim kan. Nanti masuknya ke masalah kreativitas dari sisi individu. Karena kalau zaman dulu kan, kalau kita lihat dulu kan kayak Mozart, kemudian dan lain-lain itu di zaman-zaman klasik itu kan kayaknya jenius banget. Dialah orang-orang yang dianggap kreatif. Tapi ketika semakin ke sini, kita lihat kreativitas itu justru lebih mengedepankan kolaborasi, mengedepankan kinerja tim. Kalau kita lihat baik itu hasil misalkan hasil temuan aplikasi, hasil movie dari Hollywood itu mungkin hasil kerja dari ratusan orang yang tidak sedikit. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah opera, sebuah grup band tadi yang kalau kita sebut kayak Blackpink ataupun BTS itu pun sebenarnya kan bukan dia sendiri, tapi di dalamnya itu banyak kelompok-kelompok ataupun personal-personal yang tergabung dalam satu organisasi. Jadi memang kreatif itu intinya pada kondisi tertentu akan jauh lebih nendang gitulah ya kalau dalam lingkup tim. Kenapa seperti itu? Ya kita bisa lihat antara satu orang pikiran satu orang dengan pikiran 5 orang itu tentu akan banyak tergali, akan banyak sumber atau resource ketika itu berasal dari 5 orang misalnya. Catatannya apa? Dengan catatan kelima tim kita ini kalau kita sebagai anggota tim atau tim member, potensi saya, potensi teman-teman dalam satu tim itu bisa digali, bisa dikombinasikan, bisa dikolaborasikan dengan secara optimal, bukannya malah menjadi persaingan, bukannya malah menjadi suka tidak suka, bukannya malah mengelompok, bukannya malah menjadi permusuhan, pokoknya menjadi konflik negatif yang tidak produktif. Nah itu kan tinggal sudut pandang kita terhadap perbedaan kita dengan teman kita dan lain-lain dan sebagainya. Jadi intinya bagaimana kita baik sebagai tim member maupun sebagai tim leader, kalau teman-teman sudah ada yang menjadi tim leader itu bisa mengelola segala macam resource yang ada di anggota tim kita. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kurang lebih kan temanya karena kita ini titik beratnya gimana sih caranya mengelola dalam tim kita itu supaya setiap orang itu bisa berkontribusi optimal lah ya demi mewujudkan makin kreatif, dan makin kreatif. Kalau secara poin sih sederhananya ada 5 supaya mudah diingat. Tentu saja ini versi tidak hanya versi ini aja, bebas ya. Agak loading ya? Yang positif terhadap diversity atau perbedaan-perbedaan dalam tim. Misalkan kan orang itu kan pasti kepribadiannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, skillnya beda-beda, karakternya beda-beda. Itu harus kita kenali dan ditanamkan, dan bahkan setiap orang harus mampu kan. Nah, sayangnya kita ini kan di sekolah tidak diajarkan mengenai masalah mengenali kepribadian orang. Ada orang yang emang tipenya senang hitung-hitungan, ada orang yang senangnya seni, ada orang yang senangnya gambar, ada orang yang senangnya jualan. Itu kan ada otak kanan, ada otak kiri, kemudian ada, kalau teman-teman pasti udah familiar ya, ada yang DISC, ada yang orang tipe dominan, tipe influence, tipe S itu saya lupa steadiness, kalau C itu yang compliance. Nah itu kan
pasti beda, peranannya pasti beda, dan tidak boleh merasa karena saya thinking, saya pintar analisa, misalkan saya lebih pintar daripada orang yang hanya bisa jualan. Nggak boleh seperti itu, karena masing-masing itu pada porsinya. Nah, dalam suatu tim yang bagus dan produktif, perbedaan-perbedaan itu disadari oleh semua tim. Kita harus menginternalisasikan lah itu. Jadi dengan itu setiap orang sudah menyadari bahwa tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat, masing-masing ada bidangnya. Ketika kita mau mengkritik seseorang, ketika kita mau memberikan istilahnya pendapat supaya dia develop, dia lebih baik, itu yang kita kritik, yang kita sampaikan pendapat itu tidak merasa dihakimi. Toh dia tahu itu memang kekurangan saya, dan memang terima kasih sudah diingatkan. Yang mengingatkan pun juga tidak merasa lebih baik, karena memang kebetulan aja dia kuat di bidang dari sisi itunya. Nah, ketika ini sudah terbentuk, maka komunikasi dalam tim itu tidak menjadi personal. Semuanya itu terbuka dan enak, dibawa santai gitu lah ya, nggak baper, nggak dikit-dikit baper, karena ya emang semua orang sadar belajar bersama, masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Jadi ini merupakan dasar dari yang saya pelajari ya, saya kan juga cuma sharing dari yang pelajari dan juga pengalaman bekerja saya, ini menjadi dasar komunikasi secara terbuka. Ini menjadi dasar kita menjadi open minded, terbuka dengan kritik, tidak merasa tersinggung demi tujuan tim. Nah, maka ini yang kedua, ketika masing-masing tim member itu sudah merasa sadar, istilahnya memiliki memiliki attitude yang positif terhadap perbedaan rekan-rekan dalam satu timnya, dan tidak ada yang merasa lebih baik, komunikasi dengan bebas, maka yang berikutnya adalah kita harus mengadakan pengikat di antara semua orang itu. Pengikatnya itu adalah yaitu tujuan atau misi, visi misi dalam tim itu apa sebenarnya kan. Ini kan penting karena itu jadi pengikat dari semuanya nanti, karena kalau kita belajar kan yang namanya tim itu tidak langsung kompak, langsung solid, langsung kuat, strong gitulah ya, enggak lah, pasti ada proses turun naik, namanya juga banyak orang, semuanya punya urusan masing-masing. Nah, untuk mengikat supaya semua orang itu dalam kondisi apapun, kesel, capek, marah, tetap ingat sama tujuan yang ingin dicapai oleh tim tersebut, yaitu visi misinya. Mungkin di sini nanti peran tim leadernya. Terus misalkan ya ini kan fungsi tujuannya itu. Jadi ketika tim itu kan tujuannya ada yang proses tim itu kita pertama kenal ya. Itu kan masalah tahap pengenalan. Habis itu mulai timbul storming, mulai timbul begitu udah agak dekat, mulai tahu tuh jelek-jeleknya, udah mulai pada berani mengeluarkan aslinya, itu udah mulai banyak konflik kan. Nah, ketika sudah mulai banyak konflik, iya, itu pada kelihatan aslinya udah mulai tuh suka tidak suka, kelompok-kelompok dan sebagainya itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan hanya bisa kembali lagi ketika masing-masing sadar, oh iya ya dia emang sifatnya begitu, oh iya dia kan punya tujuan ya lebih besar. Tujuan kita adalah sama-sama ini. Itulah persamaan kita. Akhirnya ya mau nggak mau akan kembali lagi di tujuannya. Terus ketika sudah punya tujuannya, poin ketiga, tadi kan udah ya, kalau yang saya ingatkan poin pertamanya kan tadi kita harus mengenali positif thinking, positif attitude terhadap perbedaan. Terus yang kedua kita udah memiliki tujuan bersama. Tujuan bersama ini kan penting. Terus yang ketiga, kita kalau sudah tahu tujuannya, kita sudah punya positif terhadap teman-teman kita, positive thinking, maka selanjutnya kita harus memiliki kemampuan kita secara soft skill. Gimana sih caranya supaya kreatif itu, nah tidak hanya sekedar akrab, tidak hanya sekedar punya tujuan, tapi masing-masing nggak punya skill. Jadi kita harus belajar teknik-teknik dalam proses kreatif. Misalkan ketika ada masalah, tujuan apa, ada target ini, maka tahap pertama kan biasanya brainstorming. Brainstorming itu istilahnya ya semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya, apa yang menurutnya jadi masalah, apa yang menurutnya jadi solusi. Ketika brainstorming itu apa, kan kita kan ini nggak semua paham ya, brainstorming itu taunya pokoknya ya adalah diskusi gitu kan. Nah, kalau orang nggak paham, yang namanya brainstorming itu tujuan utamanya adalah menggali ide. Jadi tidak boleh ada yang menjudge, tidak boleh ada yang meng-cut, tidak boleh ada yang menghakimi dulu, karena itu nanti akan meng-cut proses kreatifnya.
Jadi kita biarkan aja dulu mengalir. Nanti suatu saat akan ada lagi tahapnya untuk menentukan pilihan. Nah, hal-hal seperti itu harus dipahami bersama. Oh, memang tahapnya ini, stage-nya ini, prinsip-prinsipnya ini. Walaupun nggak kaku tadi, maksudnya masing-masing paham. Oh, ketika udah banyak ide, oh kita saatnya mengambil keputusan nih, saatnya kita milih. Nah, biasanya pada saat milih itu pun nanti orang yang akan tampil, siapa yang pintar mengambil keputusan, siapa yang pintar analisa, itu kan pasti biasanya berbeda. Karena kalau yang orang otak kanan biasanya idenya banyak nih, mencolok di utara, mencolok di selatan, tanpa ada hubungannya. Kadang itu kejadian, ada orang yang kesel kan, ini orang ngomong kok tiba-tiba A, tiba-tiba B, tiba-tiba C, nggak nyambung. Ya emang dia istilahnya diberi talent untuk kemampuan berpikir seperti itu. Nah, proses-proses seperti ini dipahami. Terus salah satu contoh lainnya juga kita harus mengembangkan kemampuan kita dalam teknik kreatif. Seperti kalau yang saya tahu, yang paling kenal itu kan scamper lah istilahnya. SCAMPER. Gimana sih caranya kita memodifikasi scamper itu kan mulai dari misalkan C itu kan combine. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh. Kita bisa mengcombine produk existing yang sudah ada, ataupun proses existing yang sudah ada, ataupun hasil kreatif existing yang sudah ada. Kita juga bisa melakukan adjustment, sedikit penyesuaian, misalkan penyesuaian di fungsinya, misalkan ya contoh supaya agak real, kita misalkan mau diminta untuk mengide kreatif dari sebuah chopstick, atau misalkan ya chopstick itu kan misalkan orang ditantang, gimana dong ide kreatifnya chopstick ini, kan orang macam-macam, misalkan bisa combine fungsinya, oh chopstick yang berfungsi juga sebagai sendok, nanti tinggal dimodifikasi bentuknya kan. Terus kemudian chopstick yang bisa menjadi karya seni, misalkan dia apa istilahnya, dia mengcombine berbagai macam beberapa banyak chopstick dibuat karya seni, apa seperti tempat lampu atau sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam mengenai scamper ini. Intinya kita harus mendalami teknik-teknik yang diperlukan atau soft skill yang diperlukan untuk bisa menghasilkan ide kreatif itu sendiri. Kemudian selain hal-hal yang sifatnya soft skill seperti tadi terkait kreativitas, kita juga harus memahami hard skill. Nah, disinilah letak resource-nya. Ketika terdapat berbagai macam orang dengan berbagai macam skill, berbagai macam latar belakang, maka expertise itu akan semakin lengkap. Misalkan yang mau membuat film aja. Contohnya kan harus ada orang yang expertise di bidang bikin skenario, ada orang yang expertise di bidang lighting, ada yang orang expertise di bidang promosi, di bidang editing, di bidang distribusi nantinya seperti apa. Nah, jadi expertise ini kan hard skill. Kalau teorinya kan orang untuk menjadi kreatif, untuk bisa menemukan insight dari profesinya, clue-cluenya, pokok-pokoknya itu kan harus minimal 10 tahun gitu misalkan. Atau ya, ada yang harus 1000 jam minimal, 10.000 jam atau 1000 jam saya lupa. Jadi expertise kita dari sisi hard skill itu juga harus dibangun. Orang yang ngajar juga pengalaman akan membuktikan dia semakin banyak ide tentang proses belajar mengajar itu sendiri contohnya. Kemudian apalagi ya, kalau udah soft skill-nya diasah, hard skill-nya diasah, ya mungkin yang terakhir adalah peran dari seorang koordinator lah, kalau saya nggak mau menyebut tim leader. Koordinator ini penting. Kenapa? Ya kita sebagai anggota tim pasti kita memerlukan koordinator ataupun tim leader yang bisa membagi nih, misalkan bisa membagi pekerjaan itu sesuai dengan keahlian dari masing-masing. Bisa memproporsikan supaya bobotnya sama lah. Tidak ada yang keenakan, tidak ada yang di satu sisi terlalu berat. Nah, ini kan akan menimbulkan konflik-konflik kecil yang tidak produktif, yang kalau akumulasi akhirnya bisa menyebabkan orang itu menjadi malas untuk berkontribusi dalam tim, untuk bereksplorasi dalam tim. Karena kalaupun di satu sisi tim itu hebat, kuat, dengan catatan tadi bisa di-manage dengan baik, tapi kalau tidak ditangani, tim itu mungkin justru menjadi lebih tidak produktif ataupun tidak kreatif dibandingkan dengan kalau seorang itu sendiri dan memikirkan idenya sendiri. Karena kalau misalnya udah tim itu nggak cocok, nggak akur misalkan, kan dia bisa aja numpang social loving kan misalkan, ataupun
sering disebut free rider. Atau kan misalkan dia malas berdebat orangnya, sebenarnya dia punya ide yang cemerlang, punya ide yang brilian, cuman karena dia sudah malas nanti juga ini hal seperti akhirnya dia mundur, dia diam aja, disimpan aja sendiri itu idenya, nanti aja lah aku ini yang sendiri. Hal seperti itu yang bisa diminimalisir lah istilahnya. Saya sih tahu tidak mudah sih emang pada prakteknya ya kan, cuman ini kan kita bicara best practice-nya kurang lebih seperti apalah supaya tim kita itu semakin kreatif, semakin solid, dan semakin kuat dalam melakukan inovasi. Karena memang mau tidak mau zaman sekarang dalam lingkup apapun ya tadi inovasi harus terus dilakukan. Paling kurang lebih seperti itu dulu Kak Faiza yang bisa saya sharing. Mungkin agak cepat ya. Nanti akan kalau enakan kan sambil ngobrol ya, Iya, jadinya bener lebih banget kan. tekniknya lebih enak. Biar ada Ya dialog wes ya. itu aja. Yes, awalannya itu dulu lah pokoknya. Ya, tadi keren banget ya Kak Anto ngejelasin bagaimana sih caranya supaya kita itu lebih bisa kreatif di dalam tim saat kita sedang bekerja dalam tim ya Kak Anto ya. Tadi udah dijelaskan ada 5 poin ya. Yang pertama kita harus menghargai dulu perbedaan dengan anggota tim lainnya. Kita harus kenali kekuatan mereka apa, skill yang mereka miliki apa, dan kita harus menghargai setiap orang itu berbeda dan punya keunggulannya masing-masing. Terus yang kedua kita juga harus berkomunikasi secara terbuka ya Kak Anto ya. Kita harus jujur dan transparan bahwa yang penting kita itu mencapai tujuan tim gitu. Dan no baper-baper ya, no baper-baper, no baper-baper. Jadi nggak boleh baper ya kalau misalnya ada misalnya kritikan atau saran dari anggota tim supaya kita itu bisa mencapai tujuan. Nah, terus yang ketiga ada menguasai soft skill-nya ya. Jadi untuk bisa kreatif tuh ada tekniknya ternyata kan, Kak Ato. Nah, yang pertama itu Ya, tadi betul. udah disinggung tentang brainstorming, terus ada teknik scamper juga ya. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang akan mau menggali lebih lagi itu tekniknya seperti apa sih gitu kan. Nah, terus kita juga harus menguasai hard skill-nya ya Kak Anto ya. Untuk bisa mencapai tujuan itu hard skill juga perlu dibanding soft skill yang harus diasah, hard skill-nya juga penting. Nah, yang terakhir itu kita juga perlu yang namanya koordinator atau leadership yang bisa memastikan bahwa semua orang itu memiliki porsinya masing-masing dalam mencapai tujuan tim. Nah, Kanto, aku mau nanya nih, kita kan kalau misal lihat kantor di Google, kantornya Microsoft gitu kan itu suasananya tuh asik banget gitu ya. Kayaknya tempat kantornya tuh terbuka dan kekinian, milenial banget. Nah, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih kantor untuk meningkatkan atau menstimulus kreativitas kita dalam bekerja? Iya, oke, bagus banget pertanyaannya. Ya, memang ya yang namanya di level individu, kreativitas itu kan bisa berasal dari dalam, bisa juga berasal dari luar. Artinya ada talent, tapi juga harus ada faktor eksternal yang mensupport. Kalau orang punya talent tapi nggak pernah punya lingkungan yang mengasah atau mengeksplor talentnya dia kan sama aja nggak akan berkembang. Sama juga makanya konsepnya suasana itu menciptakan playground, istilahnya menciptakan playground. Bagaimana suasana kantor, ruang kerja itu dibuat supaya menstimulus otak orang yang ada di dalam ruangan itu untuk bisa lebih berpikir secara istilahnya ya secara gitulah ya, secara cemerlang gitulah, mendapatkan ide-ide. Kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat kantor-kantor kan unik-unik ya, model-model Google, Microsoft, kemudian bahkan mungkin sekarang udah mulai banyak orang yang istilahnya ruangan terbuka gitu aja berpengaruh besar, Ya, di open mana office ya. dibuat ya ventilasinya banyak, kemudian juga ruangan itu dibuat bisa komunikasi bebas, berbaur. Gak zaman dulu ada partisi-partisi, sekarang banyak udah nggak ada gitu-gitu lagi ya. ya yang bilik-bilik itu ya, karena semua orang bisa Yes, ya, berkomunikasi gitu ya dari berbagai jenjang gitu ya Kak. siap. Oke, kita coba lihat nih di komen, udah lumayan nih pertanyaan-pertanyaannya.
Pertama nih dari Kak Anzil. Kak Anzil, Kak Anto tanya dong, di era seperti ini banyak banget yang bilang pinter aja nggak cukup, harus kreatif juga. Nah, maksudnya itu kreatif dari segi apa sih? Gitu. Bisa dielaborasi nggak, Oke. Kak? Oke, terima kasih nih Kak Anzil pertanyaannya. Banyak sekali kan contoh kasusnya, ya tadi, pertama kan pengertian pintar itu sendiri kan di kita itu kan masih banyak bias ya. Dulu kan orang dianggap Nah, pintar itu kalau secara akademik sekolahnya bagus. iya, betul. Padahal kan sekarang kita paham yang namanya pintar atau cerdas itu macam-macam. Karena dulu sistem di pendidikan kita seperti itu. Ada orang yang cerdas di bidang misalkan kesenian, ada orang yang cerdas di bidang misalkan tulis menulis dan sebagainya. Nah sekarang pun kan berkembang tuh. Ternyata tidak hanya masalah kecerdasan, emotional intelligence sekarang yang lebih dikedepankan kan. Bagaimana jadi kan setara tuh, ada emotional intelligence, ada creative thinking, analytic thinking, critical thinking dan sebagainya. Emotional intelligence itu kan bagaimana seseorang bisa mengontrol dirinya, mengenali dirinya, tahu kelebihan kekurangannya, memperlakukan dirinya, dan juga dengan begitu dia bisa menempatkan, bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa memperlakukan orang lain lah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saya rasa ini larinya sekarang banyak tren itu ke masalah emotional intelligence. Bagaimana seorang memiliki namanya apa nih, integrity, memiliki konsistensi dalam mencapai tujuannya, ketahanan secara emosional, hal seperti itu. Jadi memang kalau pertanyaannya pintar aja tidak cukup, misalnya pintar itu kemampuan otak saja tidak cukup, iya benar sekali. Iya, jadi kreatif yang dimaksud di sini adalah salah satunya yaitu bisa mengenali diri sendiri, bisa eh, yang namanya mengembangkan emotional intelligence kita ya sebagai individu ya Yes. Kanto ya. Contoh yang menarik ini nih saya tambahin nih. Kemarin saya ada momen, istilahnya ada event lah ya, Mm-mm. yang mengupas tentang Raffi, sebut nama nggak apa-apa ya, kita kan belajar ya, Raffi Ahmad. Dia sendiri Boleh, kan, boleh. Raffi Ahmad kan juga, iya juga merasa, saya ini sadar loh, saya nggak punya, nyanyi juga biasa aja, acting juga biasa aja, terus jadi MC juga lucu-lucu amat juga enggak. Tapi dia itu lebih sukses dari semua presenter itu satu demi satu. Ternyata rahasia dia itu adalah, bagi dia itu ketika saya menjadi host itu saya nggak harus menjadi nomor satu. Yang penting bagi saya adalah saya bisa berkolaborasi dengan orang itu, nomor dua atau nomor tiga nggak apa-apa. Yang penting saya belajar banyak. Akhirnya kan dia cocok dengan semua orang tuh. Si A cocok, si B cocok, si D cocok. Akhirnya diajak ke semuanya, adalah penghasilannya paling gede. Iya, ini contoh Itulah yang kurang lebih. bagus banget nih Kanto. Jadi kita jadi dapat nih salah satu inti dari kreativitas itu adalah kolaborasi kan berarti ya kemampuan kita untuk bisa Betul, berkolaborasi dengan orang lain sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bagus ya, yang lebih baik lagi gitu ya Kak. betul, Nah, betul. ini ada pertanyaan lagi dari uh, Pak Andara, Pak Bobby. Pak Anto, apakah creativity itu bisa diterapkan kepada semua anggota tim atau hanya beberapa orang saja? Nah, gimana nih, Kak? Yes. Terima kasih nih pertanyaannya. Kalau menurut saya sih ya itu tadi, setiap orang punya karakter, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Misalkan kalau dari sisi DISC aja misalkan ya, dia kan dominan, dia akan unggul, akan bagus ketika masa kan, proses kreatif itu kan tadi mulai dari uh, generating ideas, kemudian akhirnya deciding mana yang mau dibikin solusinya, sampai dengan implementasi. Nah, kayak orang dominan nih, bagus di bidang implementasi. Kenapa? Karena dia bisa stick sama timeline, dia menjaga deadline, dia akan mengontrol teman-temannya supaya yang disepakati di action plan itu tereksekusi. Nah, misalkan ada tipe yang orang influence. Orang influence ini kan bagusnya inilah ya, jualan sebenarnya kan. Nah, ketika dia sebuah tim itu punya ide, kan nggak bisa dieksekusi, dia harus jualan dong. Kalau di konteks kantor ya harus meyakinkan atasan, meyakinkan yang punya wewenang. Kalau misalkan dia orang si apa namanya NGO atau organisasi lepas, kan dia harus mendekati pejabat, mendekati yang punya budget. Nah, disinilah peran orang-orang influence misalkan. Kemudian
kalau dari sisi steadiness misalkan, orang ini berperan menjaga tim supaya stabil, supaya tidak ada permusuhan yang berarti, supaya lingkungannya tetap nyaman. Itu terus yang dari sisi C atau compliant misalkan, dia kan punya tugas untuk menjaga supaya tetap tidak terlalu jauh, kan akhirnya kalau sebuah ide itu terlalu liar, kadang kan akhirnya nggak bisa dieksekusi Iya, juga betul. kan. Ya itu baru dari sisi DISC, kan ada macam-macam tuh, orang skillnya macam-macam, kepribadian aja analisanya macam-macam. Jadi ya intinya yaitu masing-masing tuh bisa dieksplorasi sesuai dengan tahap-tahap kreatif proses, itu akan memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi kita tadi konteksnya itu tidak bergantung sama satu orang super duper individu yang jenius. Ya mungkin konteks seperti itu ada, cuman kan munculnya satu di antara sejuta orang ya. Kayak yang namanya Mozart itu kan dia bisa bikin konser di umur 11 tahun. Dia bisa mengkompos lagu di usia 6 tahun. Orkestra itu kan amazing gitu, itu kan pengecualian. Tapi kalau secara normal yang berkembang sekarang itu adalah tetap kreatif tim. Begitu kurang lebih. Ya, jadi intinya semua orang berperan ya Kak Anto ya untuk bisa mencapai kreativitas di dalam tim dengan cara ya mengetahui masing-masing itu kelebihannya di mana. Seperti itu ya Kak ya. Nih ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Haris Chandra. Inovasi ini tidak bisa lepas dari environment yang mendukung. Nah, dalam struktur organisasi yang ada hierarkinya, ini bagaimana agar inovasinya bisa tumbuh subur. Gitu. Jadi bagaimana mengimplementasikan kreativitas dari segi struktur organisasi nih, Kak. Siap. Kalau kita bicara yang agak formal kan konteksnya organisasi perusahaan. Iya. Perusahaan itu kan macam-macam ya levelnya ya. Ada yang levelnya masih istilahnya kecil, ada yang menengah, ada yang udah bagus. Dari sisi creativity manajemen pun ada yang levelnya masih rendah, ada yang sudah berkembang, ada yang sudah well managed. Kalau misalkan kita bicara sekelas Nestle, sekelas yang perusahaan-perusahaan multinasional, Kraft, sekelas Lego, itu kan sudah memiliki tim inovasi, itu sudah mungkin selevel director atau mungkin paling nggak selevel POD-1, dan itu sudah di manage ataupun distrukturkan secara sedemikian rupa menjadi sebuah strategi korporasi lah. Tapi ketika itu di perusahaan yang masih sifatnya nanggung, apalagi yang istilahnya berbau dengan birokrasi, itu pun pendekatannya macam-macam. Ada yang top down, ada yang struktur organisasi inovasi itu mengambil orang-orang secara tidak ada struktur khusus, tapi misalkan ada perwakilan dari bisnis, ada perwakilan dari operation, ada perwakilan dari IT. Jadi itu semacam dikoordinasikan. Jadi memang levelnya macam-macam, mau yang benar-benar struktural pendekatannya formal, atau semi formal, ataupun yang istilahnya informal. Cuman semakin besar perusahaan itu harusnya semakin formal. Tapi kalau masih startup, di mana flow informasi sharing knowledge itu bisa dalam satu ruangan, tentunya mungkin tidak diperlukan ya yang organisasi formal seperti itu. Demikian kurang lebih Kak Faiza, Kak Chandra. Oke, terima kasih Kak Anto atas jawabannya. Kak, kalau intinya kan sebenarnya kreatif itu kalau di dalam konteks pekerjaan sebenarnya itu kemampuan kita dalam menemukan solusi kan ya, solusi atas permasalahan yang kita temukan di pekerjaan kita sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi yang bermanfaat buat bisnis atau bermanfaat buat lingkungan sekitar. Nah, kira-kira ada nggak tips and triknya supaya kita bisa lebih jago nih dalam menemukan solusi gitu? Ya, kalau dalam masalah kan ya emang itu kan kreatif itu kan sebenarnya kalau berbicara teori dikit, kreatif itu kan harus sesuatu yang novelty, istilahnya baru, belum pernah ada sebelumnya. Terus juga useful, dia ada gunanya. Orang kreatif dalam pikiran, tapi kalau ternyata tidak ada gunanya kan nggak ada gunanya juga kan. Nah, gimana akhirnya kemudian seseorang itu bisa menggali skillnya, kreativitas dia, sehingga akhirnya bisa memberikan solusi atas permasalahan. Kan tadi pertanyaannya kan, ya kreatif itu banyak faktor tadi, antara
soft skill-nya dan juga hard skill-nya dia harus tahu. Nggak ada kan orang yang baru melukis 3 hari terus tiba-tiba menemukan ide kreatif baru gitu kan. Itu kan proses expertise lah. Expertise itu diperlukan baik itu di bidang apapun. Karena orang untuk menemukan ide-ide yang receh, kecil, tapi ternyata cering gitu, ternyata useful banget, itu expertise memang diperlukan. Oke, jadi Makanya kita poinnya tidak tuh, boleh bosan belajar. Siap, siap, ya sorry. benar-benar. Intinya tidak boleh berhenti belajar terus dan menggali ya potensi diri kita sendiri supaya kita bisa menemukan ide-ide atau solusi-solusi yang cemerlang gitu ya kan, Toh. Nah, ini ada Betul. pertanyaan lagi. Dalam praktek sehari-hari, bagaimana kita bisa mengukur creativity? Apakah bisa diukur dengan psikotes gitu? Iya, setahu saya sih sampai dengan saat ini istilahnya ya yang pendapat yang lebih berkembang itu adalah kreatif itu tidak bisa diukur. Tidak bisa kita mengukur seseorang ini kreatif, ini enggak. Ya itu tadi karena begitu banyak faktor kompleks tentang kreativitas itu sendiri kan orang keunggulannya saja macam-macam. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu ya. Kalau salah ya nanti mohon dikasih tahu ke saya. Tidak ada tes yang bisa mengukur tingkat kreativitas seseorang. Oke, jadi tidak ada alat ukur yang benar-benar bisa mengukur ya kreativitas itu seperti apa karena kreativitas itu luas banget kayaknya Kanto ya. Jadi kita harus menurunkan, membreakdown lagi sebenarnya creativity yang dimaksud tuh yang seperti apa sehingga kita mungkin bisa lebih bisa mengukurnya gitu. Ini ada pertanyaan lagi Kanto, bagaimana cara memotivasi kreativitas dan inovasi dalam tim? Secara dalam tim pasti ada yang produktif dan ada yang tidak produktif. Tadi yang pernah dibilang Kanto, ada free rider. Nah, gimana nih menanggulangi ini? Iya, saya rasa ini sebenarnya permasalahan tim secara umum ya, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat kan tadi kita sudah sedikit bahas di zaman yang menutup kreativitas ini, talent-talent atau anak-anak muda yang serang lebih tren dengan dikenal sebagai kaum milenial ini, tentunya istilahnya needs atau harapannya itu berbeda dengan istilahnya orang-orang yang mungkin sekarang menduduki posisi menjadi istilahnya ya lead-nya dia lah atau supervisornya dia. Itu salah satu tantangan. Kalau dilihat secara needs dari team member, ini kan rata-rata pasti sebenarnya butuhnya adalah adanya pengembangan diri. Ini selain yang masalah gaji ya, kita nggak bisa melihat itu karena kalau itu kan faktor luar ya, keinginan untuk tapi saya kira untuk anak zaman sekarang itu kan lebih ke gimana bisa mengembangkan diri. Artinya peran dari seorang mentoring, fungsi dari mentoring ini dia dapat karena dia ingin berkembang. Terus kemudian yang kedua misalkan dia butuh komunikasi yang lancar, yang terbuka, yang open minded dan bisa mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, suka atau tidak suka itu dengan free. Jadi kalau misalkan ada seseorang sebenarnya yang menjadi tidak produktif atau yang menjadi kurang berkinerja dalam tim, sebenarnya kalau secara teori kan pasti akan menjadi tanggung jawabnya dari si lead-nya. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi dalam timnya dan lari-larinya mungkin itu tadi ketidakadanya komunikasi, tidak adanya mentoring, nggak ada saling memahami antar individu satu dan individu yang lain. Apalagi kalau udah dalam satu tim aja ada dislike dan like. Nah itu pasti personalnya akan tinggi, tidak ada kebebasan mengkritik, tidak ada kebebasan untuk mengajukan pendapat, karena yang ada nanti jatuh-jatuhnya larinya ke personal, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Ya kurang lebih seperti itulah kenapa misalkan tadi jawabannya tentunya kompleks ya masalahnya ya, tapi kan kita skupnya nih masalah creativity dalam tim, nggak jangan sampai melebar ke masalah-masalah yang lain. Ya tadi pokoknya itu memahami masing-masing orang itu karakternya seperti apa dan semuanya saling positif untuk mewujudkan suasana yang positif itu apa. Ya kalau menurut saya pribadi akan peran leader itu di situ atau koordinator itulah di situ pentingnya menciptakan suasananya. Oke, Demikian kira-kira Kak Kanto. Faiza. Ya, tadi pertanyaan dari Jam Krindo Malang ya.
Nah, Siap, terima kasih. terima kasih. Nah, lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Arif Murdiono. Malam Pak Anto, mohon izin bertanya. Tadi kalau nggak salah, koordinator atau leader itu memiliki peran penting ya dalam tim untuk mencapai tujuan tim itu. Nah, kalau boleh saran, misal dalam prosesnya itu, leadernya itu ada dua nih. Jadi ada dua kepemimpinan ya kayaknya nih di dalam tim. Nah, tadi dulu saya baca ada juga orang yang jadi leader yang disebabkan ada dorongan oleh timnya karena ia dipercaya. Lalu mohon pandangannya Pak untuk menyikapi hal tersebut. Jadi leader itu ada yang memang memang punya image bahwa dia adalah leader, ada juga leader yang kayaknya itu karena jabatan aja makanya dia jadi leader. Nah kayaknya gimana caranya biar bisa menyikapi itu gitu, biar leader ini bisa benar-benar menimbulkan kreativitas untuk mencapai tujuan gitu. Gimana, agak susah nih Ya, ini pertanyaannya tapi pasti Kak Anto bisa jawab. ya, coba saya mudah-mudahan saya nggak salah paham ya, Kak Arif ya. Kalau kita lihat itu kan pasti dilema apa masalah yang dihadapi seorang tim member dimanapun dia berada. Apalagi kita kalau dalam kondisi tadi misalkan intinya kan atasan itu tidak seperti dengan yang kita inginkan atau apalagi tadi ada dua atasan yang mungkin tidak cocok, satu sama lain punya style yang berbeda. Nah, itu di satu sisi adalah permasalahan tersendiri, tapi kan yang kita lakukan kita harus fokus sama yang dalam kontrol kita sendiri kan. Kita nggak mau kita bahas sampai kapanpun ya itu di luar kontrol kita kondisinya seperti. Kalau komunikasi sama dia itu lebih enak lewat feeling misalkan. Kalau komunikasi yang satu lagi lebih langsung to the point, lebih ini segala macam. Nah, bagaimana kita bisa mengatur itulah tadi makanya selain creative thinking kan ada persuasiveness, gimana emotional intelligence di situ supaya pas urusan kita dengan si A lancar. Kemudian pas kita mau berurusan dengan pimpinan yang lain yang B lancar. Kalau misalkan permasalahannya adalah bosnya ini tidak mendorong kreativitas, misalkan tadi isunya kan ada itu juga tuh tersirat. Bosnya aja tidak mendorong kreativitas, gimana anak buahnya mau kreatif? Ya kalau Iya. ini masalahnya ya masalahnya agak berat ya. Cuman ya gimana lagi mau tidak mau ya emang kita harus bisa mengontrol mengatur diri kita sendiri dengan apa yang ada lah gitu. Kan kita nggak bisa juga marah-marahin dia kan di luar ini kita juga. Ya, intinya kita bisa menakar ya, Kak Anto ya, apa yang bisa kita lakukan untuk tim supaya tim ini tetap bisa berjalan untuk mencapai tujuannya. Jadi nggak kreatif itu juga ngeling banget nih sama soft skill lainnya ya. Contohnya tadi yang persuasiveness gitu ya, Kak ya. Kemampuan kita untuk bisa mengajak orang lain untuk tetap stick mencapai tujuan tim gitu kan. Betul sekali. Betul ya Kanto. Lalu sebagai leader gitu Kanto, gimana caranya supaya leader ini ada nggak tips and trick supaya leader ini tetap bisa menggiring timnya untuk tetap menumbuhkan suasana yang kreatif gitu Kak? Yes. Kalau dari terima kasih pertanyaannya. Kalau dari sisi seorang leader kan leader itu kan stylenya macam-macam. Kalau Mm-mm. yang terkait dengan kreativitas itu pun mungkin yang paling mendekati adalah gaya kepemimpinan yang terkena apa yang tren kan transformational leadership dengan prinsip-prinsipnya Mm. bahwa seorang transformational leadership itu kan dia istilahnya lawannya tidak yang birokratis lah ya, tidak yang jadul zaman dulu yang diktator, birokratis apa yang dia perintahkan orang laksanakan. Tapi yang lebih komunikatif, tapi lebih dan mengedepankan dia harus membuat istilahnya menetapkan goal tadi. Goal itu goal bersama. Gimana caranya supaya satu tim ini memiliki persamaan frekuensi kita mau ke arah sana.
Itu adalah tanggung jawab dari sisi leadernya. Kemudian dia juga harus menciptakan suasana, menstimulus anak buah, menstimulus anggota tim itu untuk mau belajar, untuk mau mengeluarkan ide-ide. Ya salah satu contoh kecilnya, kalau ada orang punya ide walaupun nggak pas atau terlihat konyol, ya jangan langsung dibentak, jangan langsung dibilang konyol. Kalau gitu langsung mati dong. Lain kali dia kapok, dia nggak akan mau ngomong lagi kan. Nah, hal-hal kecil itu yang harus dibentuk, akhirnya membuat culture. Nanti mungkin bisa dipelajari tentang transformational leadership kan, gimana menstimulasi itu, gimana pemimpin itu bisa melakukan pendekatan personal nih, kan tadi satu-satu nih, si A ini tipenya begini, dideketi. Kan kasus tim gitu kan macam-macam ya, ada yang punya masalah dengan siapa kayak pacarnya, ada yang punya masalah dengan orang tuanya, ada itu tim seorang tim leader yang baik, dia bisa melakukan pendekatan personal itu satu-satu, sehingga ya akhirnya dia tetap terjaga lah ritme dalam itu, dalam timnya itu dia bisa tetap kondusif dan positif. Kurang lebih sih salah satu contohnya seperti itu. Cuman juga tergantung konteksnya juga, tidak selamanya gaya kepemimpinan yang istilah sifatnya flamboyan, akrab itu bagus juga dalam situasi tertentu. Misalkan pas sudah implementasi idea tentang sebuah kreativitas, udah waktunya mepet, resource-nya nggak ada, dibutuhkan orang, dia harus beralih gaya tuh, jadi menjadi seorang diktator misalkan. Tidak lagi ditanya, kalau menurut kamu pendapatnya ini gimana ya? Kalau menurut kamu solusinya apa? Nah, kalau itu kurang tepat lagi dalam suasana seperti itu kan, harusnya yang coba langsung tak 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 tak. Nah, kurang lebih gaya-gaya seperti ini harus ya kita pelajari bersama lah ya, gimana supaya menghidupkan dalam tim itu dan tujuan tetap tercapai. Iya, Memang jadi luas sih, akan kemana-mana. Sorry. iya, di sini juga karena leader itu penting ya, Kanto ya, untuk bisa menstimulus tim untuk bisa tetap kreatif gitu kan, untuk mencapai tujuan, atau untuk menciptakan hal-hal baru gitu kan, Kanto. Jadi ini bisa jadi topik lain lagi tentang transformational leadership ya, Kanto ya, bahwa leader itu ya Iya, betul harus sekali. menciptakan suasana yang nyaman agar timnya tuh bisa tetap nyaman mengeluarkan ide-ide yang brilian gitu ya, Kak. Betul. Bahkan kan sebenarnya kalau di survei yang sekarang yang modern itu kan, orang tuh memilih bekerja di suatu tempat, di suatu unit sudah bukan karena apanya perusahaannya lagi, kadang dia pindah atau resign itu karena bosnya sebenarnya. Secara ini ya, kalau orang kan secara formalnya mungkin kelihatan lah ini Iya, perusahaan A, ini perusahaan B. Tapi hari-hari yang dia lalui itu lebih banyak adalah dipengaruhi bersama oleh bos. karena bosnya. Iya, itu yang lebih Betul. menentukan. Iya, karena yang Siap. dihadapi tiap hari yaitu bos ya. Jadi Yes. itu sangat penting ya untuk menjadi bos yang komunikatif, yang terbuka, dan menciptakan suasana belajar ya, Kanto ya. Jadi Yes. jadi Karena secara karena nggak kan langsung ide iya. kreatif juga bisa akan muncul gitu ya, Kak. Yes, sebenarnya ini bukan proses yang langsung 1 bulan jadi, 2 bulan jadi gitu, enggak ya. Betul. Karena kan emang bagaimanapun membentuk culture-nya harus dapet, ininya harus dapet. Apalagi kalau kita dalam lingkup perusahaan, bukan hanya unit kita sendiri. Itu dibutuhkan waktu, paling enggak ya minimal 1 tahun lah. Kalau misalkan ada orang baru dalam tim, dibangun suasana kebersamaan, suasana saling menghargai, tapi bebas. Istilahnya kocak tapi nggak tersinggung, bebas komunikasi, apa istilahnya, ejek-ejekan, sarkas itu tapi nggak tersinggung, itu kan butuh waktu ya. Iya. Kurang lebih seperti itulah. Siap. Iya Kak. Jadi intinya untuk bisa menimbulkan kreativitas dalam tim itu nggak cuman teknik hard skillnya, tapi suasana lingkungan yang mendukung itu juga penting ya untuk memunculkan ide-ide kreatif ya Kanto ya. Betul. Nah ini udah di penghujung waktu nih, udah mau habis nih waktu kita untuk sharing. Boleh Kanto di penutup, sebagai penutup kasih closing statement. Yes. Nih, Uh, satu lagi jadi Kak, satu kalau lagi Kak. Satu pertanyaan siap lagi siap. nih. Nanggung. Bagaimana caranya supaya kreativitas kita tidak menurun? Gimana nih Kak tips and triknya? Terakhir.
Gimana supaya kreativitas kita tidak menurun dari waktu ke waktu? Ya jawabannya sih pasti balik lagi ya. Gimana emotional intelligence yang diperlukan? Gimana kita tetap secara konsisten bisa mengepus diri kita sendiri untuk melakukan kreatif proses. Ya kalau misalkan kayak YouTuber aja, YouTuber kalau yang sudah uh, followernya banyak, dia kan justru akan semakin dituntut untuk ide baru, ide baru, ide baru, bikin Ya, konten baru, bikin konten baru, bikin konten baru. ada Contohnya ya ada seperti itu. dorongan pasti ya dari luar ya. Yes, sama juga mencari ide-ide, bergaul dengan, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai macam, misalnya diversifikasi informasi yang masuk ke kita lah, memperbanyak input yang datang ke kita. Karena dengan cara itulah, maka kita akan keluar ide baru kan. Kalau nggak ada yang masuk, pasti nggak ada yang keluar. Kurang lebih seperti itulah prinsip secara garis besarnya. Ya itu bagus banget tuh Kak Anto. Intinya adalah apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu adalah nanti berpengaruh sama apa yang kita keluarkan dari pikiran kita. Jadi sangat penting nih ya Kak ya untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa diajak untuk berkolaborasi misalnya ya supaya kita tetap bisa tetap kreatif gitu dan konsisten. Ya boleh Kak, langsung aja ke closing statement dari Kak Anto. Silakan. Iya, saya sih singkat aja. Kalau closing statementnya, kesimpulan dari semuanya ini, kalau kita berbicara tentang creativity dalam tim, kalau menurut saya kan nanti ujungnya itu adalah learning. Gimana setiap orang itu punya semangat untuk belajar, untuk mengembangkan diri, dan memanfaatkan apa yang hasil yang telah dipelajarinya itu untuk diimplementasikan dalam ide-ide yang sifatnya solutif. Intinya kurang lebih seperti itu. Kenapa? Ya karena level anak zaman sekarang, misalnya dia udah pinter di sekolahin, kita udah direkrut, merekrut orang-orang handal itu tidak hanya sekedar untuk mengikuti best practice, tidak hanya untuk melaksanakan instruksi, tapi untuk berpikir lebih dalam dari itu, misalnya mengkritisi, menganalisa, dan akhirnya didapatkan ide baru yang lebih baik, baik untuk improvement yang sifatnya istilahnya evolusi atau tidak radikal, sampai dengan ide kreatif solusi yang sifatnya radikal. Jadi intinya tetap harus mengembangkan diri dari sisi manapun sesuai dengan kelebihan dan bidangnya masing-masing. Siap, Iya. sekian dari saya. Ya, terima kasih banyak Kak Anto atas sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih banyak banget nih insight yang kita dapetin tentang gimana caranya supaya kita tetap kreatif untuk diri sendiri maupun kreatif di dalam tim ya, agar bisa tetap memunculkan ide-ide atau solusi-solusi untuk pekerjaan kita. Gitu. Terima kasih banyak Kak Anto. Terima kasih juga pada Terima viewer-viewer kasih. lain yang sudah stay di sini selama 1 jam kurang lebih. Ada komen juga nih dari Kak Nanda, besok bahas tentang kerja di startup yuk Kak, seru kayaknya narsumnya orang-orang dari unicorn startup. Boleh banget Kak Nanda, kita nanti akan coba memfollow up ini. Makasih banyak teman-teman semua, makasih banyak. Tetap jangan lupa follow IG-nya curious.co.id, dan di situ juga ada YouTube kita at Curious Learning. Di situ ada banyak suplemen-suplemen untuk teman-teman dalam mengembangkan self development gitu. Oke, dari saya Faiza dari Curious dan Kak Anto, terima kasih banyak. Kita undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kanto. Dadah.